ingin mempresentasikan dengan judul kebijakan dividen. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan topik yang sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan, yaitu kebijakan dividen. Hari ini kita akan membahas bagaimana perusahaan membuat keputusan strategis dalam mendistribusikan laba kepada pemegang saham dan bagaimana keputusan ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan dividen adalah keputusan manajemen perusahaan mengenai yang pertama ada berapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua ada berapa besar laba yang akan ditahan untuk reinvestasi. Yang ketiga kapan dan dalam bentuk apa pembagian dividen dilakukan. Tujuan utamanya yang pertama ingin memaksimalkan perusahaan, lalu yang kedua ada memberikan return kepada pemegang saham, yang ketiga mempertahankan likuiditas perusahaan, yang terakhir ada menjaga pertumbuhan jangka panjang. Yang berikutnya ada jenis-jenis dalam dividen. Yang pertama ada dividen tunai atau cash dividen, yaitu pembayaran dalam bentuk uang tunai paling umum dan disukai investor, lalu memberikan cash flow langsung. Yang kedua ada dividen saham atau stock dividen, pembayaran dalam bentuk saham tambahan, lalu ada tidak mengurangi kas perusahaan. Yang ketiga ada meningkatkan jumlah saham beredar. Lalu yang ketiga ada dividen properti, yaitu yang pertama pembayaran dalam bentuk aset non kas, lalu jarang digunakan. Yang ketiga ada contoh produk perusahaan sekuritas. Lalu yang keempat ada dividen likuidasi, yaitu pembagian aset perusahaan dalam likuidasi lalu mengembalikan modal kepada pemegang saham. Selanjutnya di slide berikutnya, saya Fani Ramadinaris ingin membahas tentang teori kebijakan dividen. Yang pertama ada dividen irrelevance theory Modiglen, yaitu kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua ada investor indifferent antara dividen dan capital gain. Yang ketiga ada asumsi pasar sempurna, no taxes, no transition cost. Di slide yang berikutnya, yang kedua ada bird in hand theory, yaitu investor lebih suka dividen dibanding capital gain. Yang kedua ada dividen lebih pasti daripada capital gain. Yang ketiga dividen mengurangi resiko investasi. Di slide berikutnya ada tax preference theory, yaitu investor lebih suka capital gain karena tax advantage. Yang kedua ada pajak dividen umumnya lebih tinggi. Yang ketiga menunda pembayaran pajak melalui capital gain. Di slide berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dividen. Yang pertama itu dari sisi internal perusahaan, yaitu ada profitabilitas adalah yang paling obvious. Perusahaan yang tidak untung tidak bisa membayar dividen, tapi yang menarik perusahaan yang sangat profitable pun belum tentu membayar dividen tinggi jika mereka punya peluang investasi yang menguntungkan. Yang kedua ada likuiditas juga krusial. Perusahaan mungkin profitable di atas kertas, tapi kalau kas yang terikat dalam inventory atau piutang sulit untuk membayar dividen tunai. Yang ketiga ada tingkat pertumbuhan perusahaan sangat menentukan. Startup yang sedang tumbuh pesat biasanya tidak membayar dividen karena semua uang dibutuhkan untuk ekspansi. Terus selanjutnya ada dari sisi eksternal. Kondisi ekonomi sangat berpengaruh selama pandemi COVID-19 kemarin. Banyak perusahaan yang memotong atau menunda pembayaran dividen untuk menjaga likuiditas. Yang kedua ada preferensi investor juga penting. Jika mayoritas investor perusahaan adalah pensiunan yang butuh income rutin, mereka akan menuntut dividen yang stabil. Ini seperti memasak. Anda harus mempertimbangkan semua bahan yang tersedia dan selera orang yang akan makan. Di slide berikutnya ada bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama ada stable dividend policy, yaitu ini seperti gaji bulanan yang selalu sama. Perusahaan komitmen membayar dividen dalam jumlah yang stabil. Misalnya 150.000 per saham setiap tahun, terlepas dari naik turun laba. Keuntungan investor bisa merencanakan cash flow mereka, tapi resikonya kalau laba turun drastis perusahaan bisa kesulitan. Yang selanjutnya ada constant payout ratio policy, yaitu ini seperti bagi hasil yang profesional. Misalnya perusahaan komitmen membayar 40% dari laba bersih
sebagai dividen. Jadi kalau laba naik, dividen naik, kalau laba turun, dividen juga turun. Lebih fleksibel tapi kurang predictable. Yang ketiga ada residual dividend policy. Ini yang paling pragmatis, perusahaan akan investasi dulu untuk proyek-proyek menguntungkan, baru sisanya dibagi sebagai dividen. Jadi dividennya tidak bisa diprediksi. Yang terakhir ada hybrid policy. Ini kombinasi yang paling realistis. Perusahaan membayar dividen reguler yang stabil, tapi kalau yang sangat baik, mereka bisa kasih bonus dividen atau special dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Fadil dari kelompok 4 dan ingin membahas kebijakan dividen. Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 1. Pengaruh positif. Signaling efek dividen tinggi sebagai sinyal prospek baik. Terus clientele effect, menarik investor yang butuh income. Reducing agency cost, mengurangi konflik kepentingan. Market confidence, meningkatkan kepercayaan investor. Terus di sini ada pengaruh negatifnya. Opportunity cost, kehilangan kesempatan investasi. Lalu tax burden, beban pajak ganda untuk investor. Lalu ada financial flexibility, mengurangi fleksibilitas keuangan. Lalu flotation cost, biaya penerbitan saham baru untuk pendanaan. Lalu di sini ada perbandingan kebijakan dividen. Contohnya perusahaan A, high dividend payout, DPR 70-80%. Karakteristiknya mature company dan stable cash flow. Investornya income oriented dan investor. Contohnya Bank BCA dan Telkom Indonesia. Terus contoh perusahaan B, low dividend payout, DPR 10-30%. Karakteristiknya grow company dan ekspansi agresif. Investornya grow oriented dan grow oriented investor. Contohnya Gojek dan C-Limit. Contoh perusahaan C, no dividend, DPR 0%. Karakteristiknya startup dan high growth potential. Investornya venture dan capital grow investor. Contohnya Tesla dalam periode awal dan Amazon dalam periode awal. Kebijakan dividen di Indonesia. 1. Regulasi. Isinya adalah UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 2. Peraturan OJK tentang keterbukaan informasi. 3. Peraturan bursa tentang corporate action. Terus yang kedua, karakteristik pasar Indonesia. Isinya 1. Investor retail cenderung menyukai dividen. 2. Rata-rata dividen yield 2-4%. 3. Pola pattern pembayaran dividen. Selanjutnya, saya Eka Safira Damayanti ingin membacakan slide berikutnya, yaitu dampak COVID-19 terhadap kebijakan dividen. Yang pertama, ada perubahan kebijakan, pemotongan dividen, reservasi kas. Yang kedua, penundaan pembayaran menunggu recovery. Yang ketiga, switch ke stock dividends mengurangi cash outflow. Selanjutnya, sektor yang terdampak. Yang pertama ada airline suspend dividends. Yang kedua ada hospitality cut dividend drastis. Yang ketiga ada teknologi relatif stabil. Yang keempat ada healthcare beberapa bahkan naik. Selanjutnya lesson learned. Pentingnya flexibility di dividend policy. Selanjutnya kenaikan yang baik dengan investor. Yang ketiga, balance antara shareholder value dan business sustainability. Selanjutnya ada analisis kebijakan dividen. Yang pertama ada metrik evaluasi. Yang pertama ada dividend yield, yaitu dividen per saham atau harga saham. Yang kedua ada dividend payout ratio, yaitu dividen laba bersih. Dividend growth rate, dividen 1 dikurang dividen 0 atau dividen 0. Free cash flow to equity sama dengan kas tersedia untuk pemegang saham. Selanjutnya ada tools analysis. Ration analysis membandingkan dengan industri. Yang kedua, trend analysis pola histori dividends. Yang ketiga, peer comparison benchmarking dengan kompetitor. Yang keempat, skenario analisis simulasi berbagai kondisi. Selanjutnya ada best practices kebijakan dividends. Yang pertama ada prinsip-prinsipnya, yaitu
kemungkinan jelas dengan stakeholder. Yang kedua ada konsistensi kebijakan yang dapat diprediksi. Yang ketiga ada fleksibilitas atau adaptasi dengan kondisi bisnis. Yang keempat ada sustainability, mempertimbangkan jangka panjang. Selanjutnya implementasi. Yang pertama ada board approval, persetujuan dewan direksi dan komisaris. Yang kedua ada stakeholder communication, yaitu informasi kepada investor. Yang ketiga ada regular review, yaitu evaluasi berkala kebijakan. Yang keempat ada risk management, yaitu mempertimbangkan risiko bisnis. Kesimpulan yaitu yang pertama, kebijakan dividend adalah keputusan strategis yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, tidak ada one size fit all, solusi harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang ketiga, balance adalah kunci antara pembayaran dividen dan investasi. Yang keempat, komunikasi penting, transparan dengan investor. Faktor-faktor kritis, yang pertama ada memahami karakteristik bisnis industri. Yang kedua ada mempertimbangkan preferensi investor. Yang ketiga ada menjaga fleksibilitas untuk adaptasi. Yang keempat fokus pada sustainable long term value creation. Terakhir ada rekomendasi untuk manajemen. Yang pertama, developer clean dividend policy, buat kebijakan yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada regular review and adjustment, evaluasi berkala secara kondisi. Yang keempat ada enhanced communication, yaitu tingkatan komunikasi dengan investor. Yang keempat consider ESG factors, pertimbangan aspek sustainability. Untuk investor, yang pertama ada understand company business cycle, yaitu paham siklus bisnis perusahaan. Yang kedua ada look beyond dividends, pertimbangan sustainability dividends. Yang ketiga diversive portfolio, yaitu kombinasi dividends dan growth stock. Yang keempat ada monitor manajemen quality, yaitu perhatikan kualitas manajemen.